Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai fikih kesehatan dengan saya Ika Devi Narsari dan teman saya Ilma Nurfaida. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian dari fikih kesehatan, yang kedua tentang hukum dari fikih kesehatan, dan yang ketiga adalah penerapan fikih kesehatan. Yang pertama adalah pengertian dari fikih kesehatan. Kata fikih berasal dari bahasa Arab fahiya yahfahu fihan, yang berarti mengerti dan pemahaman. Pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan atau perbuatan. Fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang dikumpulkan dari sumber-sumber terperinci. Oleh karena itu, dalam definisi ini, ilmu digunakan juga untuk fikih. Kata hukum yang bentuk jamaknya adalah ahkam menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata hukum tidak termasuk dalam pengertian fikih. Al-hakam disebut dalam bentuk jamak untuk menjelaskan bahwa fikih merupakan ilmu tentang aturan yang wajib, haram, makruh, mandub atau sunat, dan mubah. Jadi pada hakikatnya, fikih dapat dipahami dari 4 sudut pandang, yaitu fikih merupakan ilmu tentang hukum Allah atau syarak. Yang kedua, mengkaji tentang hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah atau praktis dan bersifat cabang. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang hukum syarak yang didasarkan pada dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah fikih ditemukan dan digali melalui penalaran dan penarikan kesimpulan atau istidlal seorang mujtahid atau ahli fikih. Yang pertama adalah pengertian dari fikih kesehatan. Kata fikih berasal dari bahasa Arab fahiya yahfahu fihan, yang berarti mengerti dan pemahaman. Pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan atau perbuatan. Fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang dikumpulkan dari sumber-sumber terperinci. Oleh karena itu, dalam definisi ini, ilmu digunakan juga untuk fikih. Kata hukum yang bentuk jamaknya adalah ahkam menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata hukum tidak termasuk dalam pengertian fikih. Al-hakam disebut dalam bentuk jamak untuk menjelaskan bahwa fikih merupakan ilmu tentang aturan yang wajib, haram, makruh, mandub atau sunat, dan mubah. Jadi pada hakikatnya, fikih dapat dipahami dari 4 sudut pandang, yaitu fikih merupakan ilmu tentang hukum Allah atau syarak. Yang kedua, mengkaji tentang hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah atau praktis dan bersifat cabang. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang hukum syarak yang didasarkan pada dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah fikih ditemukan dan digali melalui penalaran dan penarikan kesimpulan atau istidlal seorang mujtahid atau ahli fikih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih kesehatan. Nah, di dalam penentuan hukum fikih tentang kesehatan sendiri, itu ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwasanya fikih Islam itu tidak berhubungan dengan kesehatan, namun ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwasanya fikih itu sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu tidak ditemukan secara langsung pembahasan tersendiri mengenai kesehatan. Namun ada banyak sekali isyarat-isyarat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang pentingnya kesehatan. Seperti contoh pada surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di dalam surat ini, dalam kata janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, di situ mengandung arti bahwasannya orang-orang yang tidak menjaga kesehatan dan adalah kelompok orang-orang yang menjatuhkan diri sendiri kepada kemusnahan.
Hal tersebut terjadi karena mereka tidak merawat nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian juga terdapat pada surat Al-Maidah ayat 56 yang mengandung perintah mandi dan bersuci. Yang seperti kita tahu bahwasannya kebersihan itu sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Maka dari itu ini termasuk ayat yang mengandung perintah menjaga kesehatan. Kemudian di dalam hadis sendiri itu ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang pentingnya kesehatan dalam perspektif Islam sendiri itu kesehatan itu ada dua kata, yaitu sehat dan afiat. Nah, sehat adalah seperti ya sehat secara baik rohani maupun jasmani, sedangkan afiat ini merujuk kepada sehat jasmani, yaitu anggota tubuh dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hukum fikih sendiri itu, di dalam hukum dan dalam fikih kesehatan sendiri itu ada yang namanya muqasid asyariah, yaitu sebuah tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam. Nah, pendapat lain juga mendefinisikan sebagai tujuan yang menjadi target hukum-hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya pada zaman modern ini teknologi semakin berkembang, penyakit-penyakit juga itu semakin bermacam-macam jenisnya, dan penanganannya juga sangat bermacam-macam. Contohnya seperti terapi urin, kemudian kodok sebagai obat, tokek sebagai obat. Seperti yang kita tahu bahwasanya urin, kodok dan juga tokek adalah barang haram. Tidak ada sumber di Al-Qur'an yang menyatakan bahwasannya barang tersebut adalah boleh dimakan atau halal. Namun jika memang dalam kesehatan sendiri itu sangat membutuhkan hal-hal yang najis tersebut sebagai obat, itu dapat ditinjau ulang dengan menggunakan muqasid asyariah ini. Tentunya dengan syarat-syarat seperti yang pertama, yakin adanya bahaya yang mengancam jika seseorang tidak mengonsumsi obat tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ditemukan obat lain sebagai ganti dari obat haram tersebut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan rekomendasi dari dokter muslim yang mengerti akan integritas moral dan agama yang tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu terbukti secara uji medis dan analisa ilmiah bahwasannya sesuatu yang haram tersebut benar-benar dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan efek yang membahayakan. Tadi sudah membahas mengenai hukum dan kesehatan Islam. Sekarang beralih kepada penerapan fikih kesehatan. Nah, di dalam kesehatan sendiri sangat erat hubungannya dengan makanan dan minuman apapun yang kita konsumsi. Nah, berdasarkan surat Al-Baqarah sendiri itu adalah Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan bahwasanya sebaik-baik makanan halal dan bergizi itu sebaik-baik makanan itu adalah makanan yang halal dan bergizi. Karena pada dasarnya di bumi ini itu semuanya itu halal untuk dimakan. Namun munculnya keharaman atau terlarangnya makanan untuk dimakan itu adalah sebab-sebab seperti najis atau dan lain-lain. Nah, berdasarkan fikih itu makanan dan minuman itu digolongkan menjadi dua bagian, yaitu makanan dan minuman yang dihalalkan dan makanan dan minuman yang diharamkan oleh ajaran Islam.
Nah, makanan dan minuman yang termasuk yang dihalalkan itu adalah makanan yang tidak mengandung bagian dari binatang atau sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam. Dan untuk memakannya sendiri itu disembelih menurut ajaran Islam dan tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan kesehatan itu sendiri adalah kebersihan pribadi. Dalam surat At-Taubah ayat 108 itu membahas bagaimana yang mengandung arti dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih. Nah, tubuh manusia itu adalah tempat perkembangbiakan penyakit seperti organ kulit yang bisa kontak langsung dengan paparan penyakit. Maka dari itu berdasarkan surat At-Taubah ayat 108 ini penting halnya untuk kita menjaga kebersihan supaya dapat juga menjaga kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu imunisasi dan vaksin. Nah, berdasarkan perintah Rasulullah SAW yaitu jaga dan perhatikanlah 5 hal sebelum kamu datang 5 hal yang lainnya, sebelum ajal, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Nah, imunisasi dan vaksin ini adalah termasuk dari pengamalan dari sehat sebelum sakit. Namun yang seperti kita tahu bahwasannya terdapat beberapa vaksin yang prakteknya itu melalui upaya yang tidak efektif gitu loh. Namun menurut fatwa MUI, ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan yang dalam praktiknya dapat dilakukan melalui upaya yaitu imunisasi dan juga vaksin sebagai tindakan medis yang bermanfaat tentunya untuk menjaga kesehatan baik dari penyakit berat, kecacatan maupun kematian. Nah, menurut Huzaimah sendiri, ajaran Islam menganut asas lebih baik mencegah daripada mengobati, dan tujuannya itu adalah untuk mencegah munculnya bahaya yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.